Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Oke, bagaimana kabarnya semua anak-anak? Baik Bu. Hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Ada hadir Ibu. Siapa? Mutia. Kenapa? Sakit Bu. Doakan semoga Mutia cepat sembuh ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas mohon dipimpin doa. Baik Bu. Sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa selesai. Baik, anak-anak, ada yang sudah tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Iya Bu. Nah, pelajaran kita hari ini itu berkaitan dengan ekspresi. Nah, ada yang sudah tahu kalau Saya Bu. yang sudah apa? Drama. Terus sekali. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan yang akan kita capai untuk hari ini. Nah, untuk hari ini tuh murid diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian dan ciri-ciri dari teks drama. Yang kedua, untuk mengidentifikasi unsur-unsur naskah drama dengan termasuk tokoh, dialog, latar, alur, dan amanat. Yang ketiga itu murid juga mampu untuk mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks drama. Dan yang terakhir, murid diharapkan mampu untuk menulis adegan drama sederhana yang bertema dengan kehidupan pelajar. Ya, hari ini kita akan mempelajari materi drama. Sebelum masuk ke penjelasan mengenai drama, Ibu bertanya, siapa yang pernah berdrama? Saya Bu. Linda, apa yang kamu ketahui tentang drama? Menurut saya, drama merupakan sebuah penampilan yang berisi dialog, narasi, dan instruksi panggung yang dibuat untuk aktor dan kru. Nah, betul sekali. Tepuk tangan untuk Haslinda. Nah, yang dikatakan Haslinda tadi itu benar. Drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan untuk menggambarkan kehidupan dewasa melalui tingkah laku atau acting serta dialog yang dipentaskan. Drama juga biasa disebut dengan istilah lain seperti sandiwara, lakon, konyol, senda tari, dan tablo. Nah, dalam drama itu juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu disampaikan dalam bentuk dialog. Nah, jadi dalam drama ini harus dua orang, tidak bisa hanya satu orang saja. Yang kedua itu ciri yang kedua memiliki tokoh atau karakter yang diperankan. Tokoh. Yang ketiga terdapat konflik atau ketegangan yang menjadi inti dari cerita drama. Yang keempat dilakukan di atas panggung yang telah dilengkapi dengan peralatan atau properti untuk menghidupkan suasana. Dan ciri yang terakhir dilakukan pada penonton karena drama ini merupakan sarana untuk hiburan. Adapun unsur-unsur drama seperti yang dilihat di sini ada alur, dialog, penokohan, dan latar. Nah, alur itu adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Nah, dalam alur ini terbagi menjadi tiga. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Unsur yang kedua ada dialog. Nah, dialog ini adalah karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara tokoh satu dan tokoh yang lainnya. Terus penokohan itu cara pengarang untuk menggambarkan karakter tokoh. Dan yang keempat ada latar. Nah, latar ini adalah keterangan ruang dan waktu yang ada dalam drama. Latar ini juga terbagi menjadi tiga. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Oke, dalam drama itu juga memiliki struktur, ada tiga. Ada prolog, dialog, dan epilog. Nah, prolog ini bagian yang berupa kata-kata pembuka atau latar belakang yang umumnya disampaikan oleh dalam atau karakter. Yang kedua ada dialog, dan dialog ini percakapan antara tokoh dalam drama. Yang ketiga ada epilog. Epilog ini adalah kata-kata penutup yang berisi simpulan maupun amanat tentang suatu keseluruhan isi drama. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tata cara dalam menulis naskah drama. Ada
menampilkan contoh naskah drama singkat. Kalian bisa lihat dari segi struktur, penulisan. Kalian bisa lihat, nah tugas untuk kalian di rumah itu, kalian buat naskah drama singkat berdasarkan struktur, unsur-unsur dan tata cara penulisan drama yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ibu. Oke, sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu mau memastikan apakah kalian benar-benar paham dengan materi yang Ibu jelaskan tadi. Nah, siapa yang bisa jelaskan struktur dari teks drama? Saya, Bu. Oke, silakan. Yang pertama itu prolog, yang kedua dialog, yang ketiga epilog. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Bapak. Nah, berarti kalian sudah benar-benar paham ya dengan materi naskah drama ini? Iya, Ibu. Berarti kalian sudah bisa menulis naskah drama untuk minggu depan. Iya, Bu. Baik.